Alhamdulillah, Bapak Ibu, anak-anakku yang sangat saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, para asatid ustadzat, para tokoh, para da'i yang hadir, juga sahabat-sahabat kami dari Bank Syariah Indonesia yang hari ini menyertai kedatangan para santri di pesantren yang kita cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini adalah menjadi lembaran baru buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, akan memasuki fase baru dalam kehidupan. Fase di mana menyayangi anak tanpa memandang wajahnya, mengasihi anak tanpa mendengar suaranya, menasehati anak tanpa ada wujudnya. Hari inilah fase itu datang, fase di mana kita harus merelakan anak-anak kita untuk berjuang demi masa depan mereka. Lebih baik kita menangis hari ini, anak-anak kita menangis hari ini, ketimbang mereka menangis di masa yang akan datang. Lebih baik mereka menangis karena merasakan pahitnya menuntut ilmu, ketimbang mereka harus menangis di masa yang akan datang menanggung kebodohan yang ia rasakan. Maka benarlah Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka janji Allah, orang-orang yang menghabiskan jalannya, memilih jalannya dengan ilmu, maka janji Allah akan Allah lipat gandakan derajatnya. Tidak hanya derajat yang menuntut ilmu, tapi juga derajat orang-orang yang mengantarkannya menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ingat Bapak Ibu, lebih baik menangis hari ini, merasakan pahitnya menuntut ilmu, ketimbang anak-anak kita menangis di masa yang akan datang menanggung kebodohannya yang ia rasakan. Maka mondokkan anak seperti wasiat guru-guru kami, seperti kami dulu awal di pesantren kami, mondokkan anak harus titip, T-I-T-I-P. T yang pertama adalah tega. Tidak boleh nggak tego, nggak boleh Bapak Ibu sekalian mulai hari ini makan enak sedikit ingat anaknya, nggak boleh. Anak Bapak Ibu sudah menjadi tanggung jawab kami, orang yang panjenengan pasrahi. Nasi yang anak Bapak Ibu sekalian makan adalah nasi yang dimakan kiainya, ojo khawatir. Kalau kiainya punya asam lambung, berarti nggak boleh makan keras. Makan nasi Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sekalian juga insya Allah tidak akan keras. Hampir setiap hari saya makan di dapur bawah bersama para santri, karena itulah bagian dari tirakat kami. Apa yang dimakan santri, itulah yang dimakan kiai. Maka jangan pernah berangan-angan, jangan lebih banyak melamun, jangan lebih banyak membayangkan, jangan kebanyakan ya opo ya opo. Nek aku nang kene ngene, anakku nang kono ya opo. Itu sama dengan mengecilkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Bapak Ibu, bayangkan anak Bapak Ibu sekalian mondok di villa, makannya enak-enak, udaranya bersih, airnya dari air sumber,
penghasil tanaman, penghasil oksigen terbaik kita tanam di pesantren ini, agar anak Bapak Ibu sekalian, para santri bisa tumbuh berkembang bersama berkembangnya ilmu yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Maka harus tega. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian harus berjanji tidak boleh memperlihatkan air mata di hadapan anak yang sedang mondok. Air mata di hadapan anak yang jauh akan berjuang sama dengan memberikan cambukan dan rasa pahit terhadap matanya. Jangan lihatkan air mata Bapak Ibu sekalian. Empeten, bauti, Ikatan Bauti Indonesia, Ikatan Uti Indonesia, dengarkan kalimat ini. Jangan tunjukkan air mata di hadapan anak yang sedang menuntut ilmu jauh dari keluarganya. Air mata itu terlihat welas asih, tapi di hati kami yang ada di pesantren perih kami merasakannya. Simpan air mata itu, nanti baru ketika masuk mobil baru keluarkan sepuas-puasnya. Besok kalau nyambangi juga begitu. Kalau mau nangis, nangis dulu, habiskan. Sampai di sini perlihatkan senyum terindah. Harus tega, karena tega syarat mondokkan anak. Ibu saya dulu, Allah yarham, Nyai Haji Abidah, selalu menyembunyikan air matanya di hadapan anak-anaknya, terutama kami ketika mondok. Ketika di rumah sampai saya punya istri, ibu saya itu kalau nangis pasti sengidan naik ke atas loteng menghadap tembok. Saya tahu, saya dengar suaranya dari bawah. Ketika saya susul ke atas, wonten nopo Bu? Gak apa-apa nak, mui kemang lu udan. Ibu itulah yang sekarang melahirkan kami pengasuh pesantren ini yang kuat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, yang Allah takdirkan hari ini bersama kita, saya juga seiring berdoa mendoakan panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan zahiran wa batinan. Titip, T-nya tega, I-nya ikhlas. Yang ikhlas, anak kuwi duduk tekmu, anak kuwi titipane Allah. Yang ikhlas kalau mondokkan anak, jangan digendoli. 90% santri yang tidak kerasan penyebabnya adalah orang tua. Saya mengasuh pesantren sudah 15 tahun, di sini 4 tahun, yang 11 tahun di Junwangi. 90% anak boyong gak kerasan karena orang tuanya ngeboti. Terutama Ikatan Uti Indonesia. Ayahnya datang, kula niki jane pun utine niku. Uti maneh. Iki kula kudu gawe majelis ilmu khusus uti-uti se-Indonesia. Yang ikhlas, difahamkan anaknya tidak dibuang, anaknya sedang diselamatkan, sedang dididik, sedang dikader, sedang dibina, sedang disiapkan untuk masa depan. Anak itu bukan milik kita, anak itu adalah amanah dari Allah. Tugas kita mengarahkan ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Di pondok nih kersane Allah muliakan. Besok kalau anak-anak kita mulia, orang tuanya ikut mulia tidak? Mulia. Bautinya ikut mulia tidak? Mulia.
Saya kadang angan-angan, ya Allah, dulu kakek saya mendirikan pesantren tidak berhasil. Kakek saya itu Sakti Mondraguna. Dulu konon kalau tank itu masuk daerah Rokut, tank itu hilang dibuang ke laut. Salah satu karomahnya kakek saya dikubur Belanda 40 hari, digeduk malih tasik urip. Sakti, tapi mendirikan pesantren tidak berhasil. Tipe anak bapak ibu saya, pak D saya, bude saya, tidak ada yang berhasil mendirikan pesantren. Ditinggali dunya sak ban-ban. Lalu cucunya Allah takdirkan hari ini bersama panjenengan. Ngeten iki nek putune dadi kiai, bae di Fatihai mboten. Boyote di Fatihai mboten. Besok juga begitu. Kalau anak bapak ibu nanti berhasil, amin. Kalau anak bapak ibu besok jadi orang yang mulia, niku sing melok mulya sak bapake, sak ibuke, sak mbautine, sak buyute. Mangkane mbauti ojo kakean ikut campur. Mbah, pun tersinggung lho nggih. Soalnya anak sampean nek nuturi gak wani. Aku kok tiwas tersinggung, be ibu tak tuturi tersinggung, ya kok tak wakilani. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun kuwatir, mbauti mesti kecanda, mbah kakung mesti kecanda, kakek nenek buyut pasti kecanda. Kalau bahasa Jermannya numpang kamukten kemuliaan, akan ditumpangkan kemuliaan oleh anak-anak yang hari ini menuntut ilmu. Masya Allah, anak-anak ini doanya mustajab. Satu fi sabilillah, dua talibul ilm. Doanya Masya Allah. Maka ikhlaslah menitipkan anak dengan seluruh kelebihan dan kekurangan pesantren. Pesantren ini bukan hotel. Nek sampean pengin turune enak, ono AC-ne, cemepak ono mejone, air putih di samping kasur, ono mesin cucine, ono napa malih? Sampean mondok nang pondok Aston. Napa? Aston, sehari 1,5 juta. Sampai nih pondoknya anak, nak, ini ibu-ibu ini sering ketekodok nyambangi anak takon, wis mangan nah. Wis mangan nah. Sudah makan tanah. Sampun, lauke opo. Nah, di sini mulai fitnah itu timbul. Lauke niku opo? Tempe kali terong. Lah gak ono gizine nak. Bapak Ibu, kalau pingin rendang, kalau pingin gulai, kalau pingin ikan pirang, pondokkan anak di pondok sederhana namanya. Masakan Padang. Nek pingin gurame bakar, pingin bebek bakar, pondokkan di pondok Rahmawati. Jelas nggih? Anak jenengan, bukan kami tidak bisa ngasih makan enak, kami ingin mengajarkan anak-anak tirakat riyadhah. Banyak orang kalau hidup enak, makan enak, tidak usah belajar, tidak usah kursus, tidak usah mondok. Entena kursus makan sate, gak usah kursus sate dibakar amut emplok. Gak usah tidur di atas ribet. Kursus, ada orang tidak bisa tidur di atas kasur, terus kursus mondok. Aku pengen mondok, cek isok turu nang dokure kasur agar saya bisa tidur di atas kasur. Ada? Tapi makan lauk terong
butuh belajar. Tidur di atas lantai butuh belajar. Tidur ngadeg kayak iso. Tidur ngadeg. Oh, santri kok dilawan. Nggak usah kasur, ngadeg lo keturunan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka pondok ini tempat orang tirakat, tempat orang candra di muka, mengkader kader umat di masa yang akan datang. Ya tetap dilogikakan, kudu enek kasure biar tidak paru-paru basah. Ngoten niku nek tipis nggo sampean ganti. Tipis menegak apa-apa nak, tirakat-tirakat titik jare yai. Nek paru-paru basah ya ini disen nah ini itu. Ya ada standarnya. Ya tetap ada alasnya. Nasinya tetap diukur. Kayunya liburan kemarin full kita cari kayu bakar agar menghasilkan nasi yang top profesional. Bapak Ibu di rumah masak pakai gas, kami di sini pakai kayu bakar. Enak nih, kayu bakar. Sehat mana? Kayu bakar. Kami cari di gunung-gunung untuk menyiapkan anak Bapak Ibu agar mendapatkan pelayanan terbaik. Maka dari itu, alhamdulillah tahun ini tidak ada santri yang mondok pertama kali datang survei sing disurvei jedingi. Alhamdulillah. Tahun kemarin terjadi. Kewelo aku nerima. Jeding kita bukan jelek, bukan. Wong jeding itu difoto setiap hari Bapak Ibu. Tanyakan ustaz-ustazah. Setiap hari laporan ke kiai kondisi jeding dan kloset terkini. Enggak usah. Saya nggak percaya, tak tutup nih. Dicek 1 minggu sekali punyai keliling ke putri. Terus. Maka pondok ini mendidik anak-anak untuk tirakat, mendidik anak-anak untuk ria Allah. Maka usahakan kalau besok jenguk pertama kali pertanyaan jangan wis mangan nah. Tuh ibu-ibu, minimal keadaan sehat, alhamdulillah. Gak lupakan doakan bunda, boten ngono. Ke pondok juga begitu, sing digawa panganan. Koyok wong susah, pengungsi Rohingya. Ibu-ibu nguyu, bawa soto, bawa rawon, bawa masya Allah. Tolong kalau jenguk ingat bawa buku. Anak Bapak Ibu tidak mondok di pondok restoran Rahmawati, sedang menuntut ilmu. Dia butuh asupan buku dan informasi. Bawakan koran terbaru, bawakan majalah Tempo, bawakan majalah Gatra. Yang suka tanaman bawakan majalah Trobos. Ojo ngorang tang. Dasar emak-emak. Kulon mesti dua ibu mutut teko mobil rantang ambek kloso. Masya Allah. Sudah saatnya kita mengisi otak anak-anak kita dengan ilmu, hatinya dengan zikir. Ditanya, nak, tasbihmu masih ada? Hilang. Ya nih, tasbih tak bawakan 3 buat sarapan. Tungakno Bapak Ibu Yona. Ingat, pertama kali jangan tanya tentang makanan. Itu tandanya dengan belum 100% ikhlas mondokkan anak, masih berat, terutama faktor makanan. Alhamdulillah tidak ada anak mondok di sini tambah kuru, nggak enak ya. Sing ono pipine koyok bantal. Sing nangu mah tambah kuru soale mewe mewe. Ibu tambah kuru, anak tambah lem. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setuju tidak? Setuju tidak? Paling nanti anak jenengan juga jangan tersinggung.
Bunda nggak usah ke sini, transferan ae. Itu tandanya anak jenengan sudah kerasan, nggak usah tersinggung. Sampai hari ini masih ada yang tersinggung orang tua karena anaknya nggak mau dijenguk. Duh, jangan tersinggung. Nek jenengan pingin kesini, nggak usah tanya anak, nak gak kangen bapak, nggak usah begitu. Wis rene ngono ae. Nanti paling di sini ketemu anaknya, duwe ya. Sampe niku durung salim, durung apa takok kabare ayah njaluk duit, jangan tersing. Nampaknya dia mulai nyaman dengan keluarga barunya. Dia hanya mengingat bahwa ayah ibunya hanya berfungsi seperti ATM sementara. Wong sementara, nek wis lulus PN selama masa belajar biarlah dia menjadi bagian dari keluarga barunya. Tego, ikhlas, tawakal kepada Allah. Sudah pasrahkan sama Allah. Sejatinya yang memondokkan adalah Allah, yang menitipkan adalah Allah, yang mentakdirkan di sini adalah Allah, yang memberi ilmu adalah Allah, yang memuliakan kelak amin adalah Allah. Tawakal. Dua, ikhtiar. Tetap ikhtiar. Jangan durung-durung wis pesimis, nanti sesok sampai tutup pora. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ada wali santri itu nangis di hadapan saya bilang begini, Pak Kiai, nampaknya saya salah pondokkan anak. Kaget. Lah kenapa? Di sini pondoknya orang-orang elit, aku sepeda motoran dewi. Mau saya cerita, kenapa begitu? Di sini Allah yang takdirkan. Wong nggo mobil ku rental kabeh sampean gak ero ta boten. Ini kami sampaikan di pertemuan pertama agar panjenengan semua bisa melihat dengan jernih apa yang menjadi kebutuhan praktis kita mondokkan anak. Tega apa? Ikhlas, tawakal, ikhtiar, pasrah. Dan sebelum saya tutup, ada rule yang tidak boleh dilanggar, khusus santri baru, wali santri baru, tidak boleh bertanya tentang kerasan. Gimana sudah kerasan? Haram. Haram. Dil sampeyan delok teko doan niku wis ketok potongane arek gak kerasa nambe kerasan, enggak usah ditanya karena kerasan itu ada di dalam hati jeru. Saya dulu kalau pondok ditanya, ya apa wis kerasan? Hatiku kalong separuh. Jelek langsung. Waduh. Tidak boleh tanya tentang kerasan. Terakhir, peraturan pesantren selama 40 hari Bapak Ibu sekalian tidak boleh menjenguk santri. Ngetok ae kau oleh. Ngimpi kau oleh ngimpi. Oh anak sampean ngimpi sampean bagi sampean yang bermasalah. Enggak takut senci. Kamu ngimpi ayah berarti ayah ini. Berapa hari? Suwi kok sampean kok. Ya, termasuk guru yang anaknya di sini. Awas adik. Intip-intip. Enggak ada ngajar tak absen sekarang. Biasanya itu ngajar langsung pulang. Saya curiga nanti ngajar kok suwi-suwi nang ini. Pokoknya nanti tak jamin selesai ngajar jam berapa langsung tak kiting. 40 hari. Setelah 40 hari boleh dijenguk, tidak dengan air mata dan tidak dengan pertanyaan kerasan. Din.
Temen lho nggih. Ojo sing tidukne rantang di sini ya buku, basa-basi dulu, tasbihnya, bajunya, Qurannya, baru terakhir rantangnya dikeluar. Paham ya? Itu saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terakhir memiliki penutup, kalimat penutup Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan apresiasi dan ucapan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang sudah mempercayakan pendidikan di lembaga pendidikan kami. Doakan kami, doakan pondok, doakan guru-guru, doakan pengurus, mudah-mudahan bisa terus istiqomah, sabar, ikhlas mendidik anak-anak sekalian di pesantren ini. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya, satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, kalau bayar bulanan jangan niati bayar SPP, niati nyodakoi anak, napa? Nyodakoi anak, niati nirakati anak. Jangan pesimis. Tidak ada orang tua yang mondokkan anak kok tambah melarat, gak enak. Belum pernah ada orang tua lapor kulo sejak mondokkan anak, masya Allah tambah melarat, gak enak. Ya, kalaupun ada berarti ada yang salah. Jadi jangan sampai kalau jenengan merasa bayar SPP berat, tidak cukup SPP Bapak Ibu sekalian, nggak cukup. Makan 3 kali, asrama, air, listrik, belum bangku sing diodak-odak. Ada santri masuk kelas tuh sikile ceklek dandani malih. Ya, kipas gak kena, nyabut kipas lihat tuh sampai jebol kabeh. Dicabut sak. Masya Allah, sopo. Jadi jangan merasa bayar SP, niatkan nyodakoi anak. Insya Allah Allah akan lapangkan dan turunkan rizki min haitsu la yahtasib. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah ini akan ada presentasi dari teman-teman Bank Syariah Indonesia terkait dengan sistem cash flow atau pembayaran di pesantren kita. Masih nang gunung ini tetap manajemennya manajemen modern. Apa yang modern? Cara berpikirnya, sistemnya, visinya, dan terusnya. Itu saja. Saya doakan Bapak Ibu sekalian tambah sehat, amin. Allah berikan kemuliaan hati, kedamaian rumah tangga. Allah lapangkan rezeki Bapak Ibu sekalian, sehingga Allah mudahkan dalam menyedekahi anak di pesantren. Allah berikan kedamaian rumah tangga. Allah berikan anugerahkan kelak kita mati bi husnil khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad. Suaranya. Sallallahu sallallahu